Drone Boeing MQ-25A Stingray baru saja lulus ujian kunci, mengisi bahan bakar pesawat berawak EVA-18F Super Hornet di udara. MQ-25A dirancang untuk bertindak terutama sebagai tanker pengisian bahan bakar udara, memungkinkan pesawat lain yang berbasis di kapal induk Angkatan Laut AS untuk terbang lebih lama dan lebih jauh, dan membebaskan pesawat tempur Super Hornet yang sangat dibutuhkan dari tugas yang sama. Pada tanggal 4 Juni kedua pesawat terbang dari Bandara Mid-America di Mascota, Illinois. MQ-25A, membawa pod penyimpanan pengisian bahan bakar udara ARS di tiang eksternal, melepaskan drop pengisian bahan bakar udara dan membuntutinya di belakang pesawat tak berawak. Super Hornet bergerak ke posisi di belakang drone dan kemudian memasang probe pengisian bahan bakarnya ke drop, memulai proses pengisian bahan bakar. Ada dua metode pengisian bahan bakar udara. Metode Flying Boom melibatkan kapal tanker besar, seperti KC-135 Stratotanker, KC-10 Extender, atau KC-46 Pegasus, menurunkan probe panjang tetap dari bagian belakang pesawat. Pesawat penerima biasanya memiliki port wadah di hidung atau sayapnya. Setelah berada di posisi di belakang kapal tanker, pesawat penerima bergerak masuk dan dihubungkan ke boom. Angkatan Udara AS dan sekutu AS seperti Arab Saudi dan Israel, yang menggunakan pesawat seperti F-15 dan F-16, terutama mengikuti metode ini. Tetapi pesawat Angkatan Laut AS dan Korps Marinir AS tidak dapat menerbangkan pesawat yang dilengkapi dengan boom tetap panjang dari kapal induk, jadi mereka menggunakan sistem selang dan drop. MQ-25A menggunakan selang dan drop, seperti halnya sistem pengisian bahan bakar yang digunakan oleh Super Hornet. Metode ini juga populer di banyak angkatan udara yang menerbangkan pesawat Eropa. Angkatan Laut pertama kali menerbangkan drone dari kapal induk pada 2013, ketika Northrop Grumman X-47B berlatih lepas landas dan mendarat dari USS Bush. Namun, peristiwa penting itu tampaknya tidak membuahkan hasil, karena Angkatan Laut ragu-ragu tentang cara menurunkan pesawat tanpa awak dari kapal induk. Salah satu pilihan yang jelas adalah pesawat serang jarak jauh tanpa awak, yang dapat menyerang target di darat cukup jauh sehingga kapal induk AS aman dari rudal balistik anti-kapal seperti DF-21D dan DF-26 China. Sementara drone pemogokan tidak diragukan lagi akan berguna, itu juga akan menghasilkan hanya 10 pesawat dari sekitar 63 sayap udara, dengan kemampuan jarak jauh. Tetapi MQ-25A dapat mengisi bahan bakar 44 Super Hornet di atas kapal induk biasa, serta 5 pesawat serang elektronik EA-18G Crawler dan 4 pesawat peringatan dini dan kontrol udara E-2D Advanced Hawkeye. Kemampuan Stingray untuk mengisi bahan bakar Hawkeye sangat penting, karena E-2D adalah mata dan telinga dari kapal induk, mengintip dan mendeteksi ancaman jauh di luar radar di kapal permukaan. Semakin lama Hawkeye dapat berpatroli, semakin baik perlindungan kapal induk dari ancaman ketinggian rendah. MQ-25A juga akan dapat mengambil alih misi pengisian bahan bakar udara dari Super Hornet. Saat ini, Super Hornet yang dilengkapi dengan pod pengisian bahan bakar udara, sistem teman, melakukan tanking di kapal induk. Masalah, Super Hornet yang dilengkapi untuk misi tanking tidak dapat membawa rudal atau bom, mengurangi jumlah pesawat yang tersedia untuk misi tempur yang sebenarnya. Misi tanking juga menambah banyak jam terbang ke armada Super Hornet, sekaligus mengurangi jumlah jam pelatihan pilot untuk pertempuran yang sebenarnya. Sebuah kapal tanker khusus akan mengatasi masalah ini. Selain tanking, MQ-25A juga akan memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pesawat tak berawak intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR). Stingray akan memiliki kamera elektro-optik built-in, yang memungkinkan operator untuk memata-matai target dari jarak jauh dalam kondisi siang dan malam. Dua cantelan eksternal drone juga kemungkinan dapat membawa pod yang dilengkapi dengan kemampuan pengumpulan intelijen, memungkinkan pesawat untuk menangkap sinyal radio dan radar musuh, menggunakan radar aperture sintetis untuk menggambarkan target darat melalui kabut dan kekacauan lainnya, atau bahkan meluncurkan drone pengintai penetrasi yang lebih kecil. Ada juga kemungkinan besar MQ-25A akan berputar kembali dan menjadi drone serang. Pada bulan Maret, seorang pejabat Angkatan Laut bersaksi di Capitol Hill bahwa Stingray dirancang dengan kemampuan muatan yang memiliki janji besar untuk misi serangan. Dua cantelan dapat membawa, misalnya, bom yang dipandu satelit JDAM atau bom yang dipandu laser pathway. Muatan lainnya mungkin termasuk rudal anti-kapal, pod serangan elektronik, dan ranjau laut quick strike.